Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di channel Yayan Suryana atau Babe Yayan Asgar. Pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dulu ya sebelum lanjut kepada bab-bab yang sebelumnya. Ada yang bertanya kepada saya tentang masalah rokok, apakah membatalkan wudhu atau tidak. Baik, di dalam kitab Al-Ahimmatu ya. Jadi di sini terangkan tentang yang membatalkan wudhu apakah termasuk merokok atau tidak. Nah, di sini ada 4 ya yang membatalkan wudhu menurut versi Mazhab Asy-Syafi'i ya. Jadi ketika kita telah berwudhu, kemudian apa saja yang bisa membatalkan wudhu? Yang pertama adalah al-khariju min ahadis sabilaini ya, ada yang keluar dari salah satu lubang, baik lubangnya namanya kubul atau dubur. Kubul lubang depan ya, atau zakar atau parji kalau perempuan. Dubur adalah lubang belakang, tempat keluarnya kotoran ya, atau kotak Islam lah ya. Nah, tuh baik yang keluarnya itu angin atau bukan angin ya. Jadi yang membatalkan wudhu yang pertama adalah ada yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, baik angin atau bukan angin, kecuali air mani. Kalau air mani saja yang keluar itu tidak membatalkan wudhu katanya ya, tidak batal. Cuman kalau ketika keluar air mani, maka dia tidak wajib wudhu, tapi wajib adus ya. Dan adus ini lebih besar daripada wudhu ya gitu. Ustadz, apakah ketika kita telah adus mandi besar, apakah harus wudhu lagi? Ya tergantung. Kalau kita sedang mandi besar ya, kemudian dalam mandi besar tersebut kita tidak melaksanakan yang membatalkan wudhu, maka gak usah wudhu lagi ya. Dan disunatkan sebelum kita mandi besar wudhu sunat dulu ya, terus kita mandi, laksanakan syarat dan rukun mandinya. Ketika kita tidak melaksanakan yang membatalkan wudhu dalam adus, ya gak usah wudhu lagi. Tapi ketika dalam adusnya kita menyentuh kemaluan kita atau kentut ya, atau melaksanakan yang membatalkan wudhu lah ya, maka itu harus wudhu lagi. Begitulah ya. Yang kedua, hilang akal, zawalul akli binomin au ghairihi ya, hilangnya akal baik dengan sebab tidur atau selain tidur, kecuali tidurnya yang tetap di tempat duduknya. Kecuali tidur yang tetap dalam tempat tidurnya ya, kecuali tidur yang tetap dalam tempat duduknya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kata ulama di sini ada juga syaratnya. Orang yang duduk tidak membatalkan wudhu itu diantaranya ayakuna, itu ada orang tersebut duduk ya di tempat duduknya. Yang kedua, orangnya tidak terlalu gemuk ya. Kalau obesitas sangat besar ya, maka dia tetap, kata ulama, batal wudhunya. Karena apa? Karena lubang pantat belakang ya itu berada di atas. Jadi daging pantatnya yang tabas sehingga lubang pantatnya ada tinggi dikit ya. Dan ketika dia tidur, maka dia kalau kentut itu tidak terasa ya, beda dengan orang yang sedang-sedang saja ya. Ketika dia tidur terus dia kentut, pasti kerasa ya.
pasti kerasa. Mengapa demikian? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ainani wika usati, ya, faida namatil ainani intolaqal wika'u faman nama falitawadu. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kedua mata itu adalah tali yang mengikat pintu dubur. Apabila kedua mata tidur, maka terbukalah ikatan pintu dubur tersebut. Maka barang siapa yang tidur, hendaknya ia berwudu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika seorang tidur, maka pantatnya akan terbuka, ya. Dan orang yang sangat gemuk, ketika dia kentut tidak akan terasa. Maka orang yang sangat gemuk itu membatalkan wudu ketika dia tidur, walaupun dia duduk di tempat duduknya. Yang ketiga, syaratnya itu harus tidur nih, ya, yang tidur dan tetap di tempat duduknya, dia harus bangun, ya, dengan harus bangun ketika dia sedang tidur duduk itu, ya. Jadi dia bangunnya ketika dalam posisi dia tidur sambil duduk, jadi tidur bangun lagi seperti Jumatan lah, ya. Kalau Jumatan kan banyak orang yang saking nikmatnya mendengar khutbah dari Pak Khotib, ya, yaitu sampai tertidur, kemudian dia duduk, tidur sambil duduk, kemudian terbangun lagi dalam posisi dia masih duduk, maka itu tidak membatalkan wudu, ya. Kemudian Allah yukhbirahu ahadun bi khuruji rihin minhu asna'a naumihi, ya. Syarat yang keempat, yang tidurnya tidak membatalkan wudu dengan syarat tidak ada orang yang memberitahu, ya, tidak ada orang yang memberitahu kepada dia bahwa dia itu kentut. Nah, itu apa, tidur yang tidak membatalkan wudu, ya. Orang yang tidur, ya, yang hilang akalnya dengan sebab tidur, itu batal wudunya, kecuali orang yang tidur sambil duduk. Nah, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin, ya. Jadi bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dua-duanya, yang bukan mahram, ya, dan tidak ada penghalang, ya. Jadi bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan, ya, yang balik dua-duanya, yang bukan mahram, ya, tidak ada yang menghalangi. Jadi ketika laki-laki dan perempuan bersentuhan kulitnya, ya, yang laki-lakinya udah balik, perempuan udah balik, atau salah satu dua balik, ya, maka itu, dan bukan mahram, ya, bukan mahram. Mahram itu adalah man haruma nikahu, ya, jadi orang yang haram ditikah, ya, dikawin. Nah, jadi itu mahram namanya. Kalau guer mahram, ya, orang yang sah untuk dinikahi, ya. Nah, ini bersentuhan kulitnya dengan orang yang bukan mahram, ya. Jadi mahram kita kan kalau ke atas, ya, ke atas nih, kalau laki-laki saya nih, ibu, nenek, terus ke atas. Kalau ke bawah, anak dan cucu, ya, terus ke pinggir adik dan kakak, terus bibi dan uwa, ya, terus siapa lagi, terus anak adik dan anak kakak, ya, jadi ponakan, ya, dan suan lah. Itu mahram kita, itu haram hukumnya nikah dengan mereka, ya. Itu haram mahram dengan sebab nasab turunan, ya. Adapun mahram dengan sebab sepersusuan, ya, itu adalah syaratnya tiga, ya. Yang pertama adalah
ketika ada dua ibu-ibu ini ya, ibu-ibu tetanggaan, dia masing-masing punya bayi yang masih kecil, ibu A dan ibu B. Yang ibu A punya anak laki-laki, ibu B punya anak perempuan, masih bayi dua-duanya. Nah, ketika suatu saat ibu B ini ibunya sakit sehingga dia tidak bisa menyusui ya, karena tidak masuk makanan sehingga air susunya kering ya, sehingga si anak ibu B ini menyusu kepada ibu A, begitu ya. Itu bisa jadi saudara susu dengan syarat yang pertama adalah susunya susu manusia katanya ya, kata ulama. Jadi kalau kita nyusu sapi ya, kita dengan anak kita dengan sapi yang itu tidak jadi saudara sepersusuan ya. Yang keduanya harus 5 kali dan mengenyangkan ya. Dulu kata Nabi 10 kali, kemudian ada hadis yang menasih ya. Itu ada hadis yang menasih yang datang belakangan menyatakan bahwa 5 kali dan mengenyangkan, menyusuinya ya. Itu dari mana tahu mengenyangkannya? Jadi ketika menyusukan bayi tersebut, si ibu itu, si bayinya sampai tertidur ya, sampai tertidur itu harus 5 kali. Kalau kurang dari 5 kali itu belum bisa dijadikan saudara sepersusuan ya. Dan yang ketiga adalah dengan syarat bayinya harus kurang dari 2 tahun ya. Jadi kalau bayinya sudah SD ya, masih nyusu, itu tidak bisa jadi saudara sepersusuan. Dan ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana kalau suami suka nyusu kepada istrinya, kemudian anaknya juga nyusu juga kepada ibunya, yang notabene anaknya, apakah mereka itu jadi saudara sepersusuan? Enggak ya, karena suaminya lebih dari 2 tahun. Itulah ya, kata ulama demikian. Nah, jadi kalau yang mahram itu ya tidak membatalkan wudu, tapi yang bukan mahram itu membatalkan wudu ya. Jadi mahram itu orang yang haram nikah dengannya dengan sebab nasab, dengan sebab pernikahan ya. Pernikahan itu adalah mertua dan menantu ya. Dan dengan sebab sepersusuan dengan syarat tadi, yang pertama susu manusia, yang keduanya harus 5 kali mengenyangkan, dan yang ketiganya bayinya harus kurang dari 2 tahun ya. Dan haram ditikah dan tidak membatalkan wudu ketika bersentuhan. Dan yang keempatnya adalah masuku bul adami au khalqati duburihi bi batni rahati au butunil asobi ya. Jadi menyentuh kubul. Kubul itu adalah zakar ya. Laki-laki itu zakar ya. Panakol berdugna lah. Bagaimana kalau kantong menyan di bawahnya? Itu kata ulama tidak membatalkan wudu. Dan kalau menyentuh bulu-bulunya itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu ketika menyentuh ya zakar dengan apa? Dengan telapak tangan dan perut jari ini ya. Zakar kita kalau laki-laki dipegang nih ya, batangnya itu membatalkan wudu dengan telapak tangan. Bukan hanya punya kita, punya orang lain juga batal wudunya ya. Siapa yang batal? Yang menyentuhnya. Yang disentuhnya nggak batal ya. Itu kita pegang punya teman zakarnya itu yang anak cadang, atau kita menyentuh kalau ya ibu-ibu punya anak ya, kemudian dia anaknya pipis ya, kemudian dia cebokin, maka ibunya punya wudu, maka ibunya bisa batal wudunya karena ibunya menyentuh ya kubul dan dubur. Kubul itu kalau di laki-laki adalah zakarnya, bukan kantong menyannya ya, bukan bulu-bulunya. Kalau di perempuan, kubul itu adalah parji ya. Parji itu adalah madharo indah kuhudil marati, sesuatu yang zahir ketika perempuan sedang duduk cingogo lah. Nah, itu parji namanya, disentuh dengan telapak tangan atau perut jarinya. Atau dia menyentuh khalqati duburihi ya. Apa khalqati duburihi itu adalah mutaqal manfadi alladhi yakhruju minul kharij. Jadi tempat keluarnya kotoran manusia itu yang kerajut salawe ya, tadi sentuh telapak tangan ya, baik punya dia atau punya orang lain, mau anaknya mau siapapun, itu bisa membatalkan wudu, bisa membatalkan wudu. Jadi
Yang membatalkan wudhu itu yang pertama ada yang keluar ya dari lubang dua, baik lubang depan dan belakang. Yang kedua, hilang akal dengan sebab tidur atau selain daripada tidur. Yang ketiganya adalah menyentuh bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, yang tidak memakai penghalang ya. Kalau pakai penghalang walaupun tipis tidak membatalkan wudhu, kecuali yang bersentuhannya adalah rambutnya, kukunya, dan giginya. Kalau gigi sama gigi ya, atau rambut sama rambut, kuku sama kuku, atau kuku saja menyentuh ke kulit, itu tidak membatalkan wudhu ya. Dan yang keempatnya adalah menyentuh ya, menyentuh kubul ya, zakar ya, dan dubur, dan tempat keluarnya kotoran, bibatnya rohati dengan perutnya telapak tangan dan perutnya jari-jari. Nah dari situ gak ada yang membatalkan wudhu ya, rokok, sehingga merokok itu tidak membatalkan wudhu. Kalau mau wudhu gak apa-apa, namanya tajdidul wudhu ya, sunat wudhu, gak apa-apa, dapat pahala. Tapi kalau membatalkan wudhu tidak ya. Itu saja mungkin yang menanyakan masalah itu, mudah-mudahan kita bisa paham. Kalau ada yang belum jelas bolehlah ditanyakan ya kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.